Hello everybody, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya, Felicitas Francisca Fuel dengan NPM 52190033 akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan judul Spirulina for Skincare, A Bright Blue Future. Pendahuluan. Sejak zaman kuno, ekstrak tumbuhan telah banyak digunakan dalam kosmetik dan produk perawatan kulit. Dalam beberapa dekade terakhir, para peneliti telah mengalihkan minat mereka terhadap mikroalga dan cyanobacteria untuk persiapan produk alami yang sehat dan bergizi, baik sebagai makanan dan kosmetik. Di antara mikroalga, Spirulina atau Arthospira adalah salah satu spesies yang paling menjanjikan karena kandungan fitokimia yang berharga dan rantai produksinya yang lebih hijau dan lebih berkelanjutan. Spirulina adalah mikroalga tipe cyanobacterial uniseluler yang tumbuh pada pH 10-12. Spirulina juga dianggap sangat berkelanjutan karena banyaknya faktor sinergis. Yang pertama, mudah ditanam di bioreaktor di bawah sinar matahari dengan penghematan yang cukup besar di air dan tanah, tanpa membutuhkan pestisida atau herbisida. Proses produksi yang cukup sederhana ini membutuhkan pelatihan operator dan pengawasan teknis yang minimal sehingga memastikan dampak ekonomi yang tinggi. Setelah penanaman, seluruh mikroalga digunakan tidak seperti tanaman buah dan sayuran lainnya, di mana sistem akar, batang, dan daun semuanya merupakan produk sampingan. Membantu menghemat energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan dampak lingkungan secara keseluruhan. Semua keuntungan ini selanjutnya diperkuat oleh fakta bahwa spirulina sangat padat dan kaya nutrisi dan fitokimia. Secara umum, komponen utama spirulina adalah protein, karbohidrat, dan lipid. Alga ini juga kaya akan banyak senyawa berharga seperti beberapa mineral dan vitamin. Manfaat spirulina untuk formulasi perawatan kulit. Sampai saat ini, hanya sedikit penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dan mendemonstrasikan efek spirulina yang sehat pada kulit. Sebagian besar tindakan kosmetik yang didukung oleh literatur dan diklaim oleh pasar pertama adalah anti penuaan, termasuk pelembab, antioksidan, dan sifat pencerah, dan kedua sifat anti jerawat dan penyembuhan luka. 1. Anti penuaan. Yang pertama, pelembab. Penuaan kulit adalah proses kompleks yang bergantung pada kecenderungan genetik dan faktor eksternal dan menyebabkan kerusakan fungsional dan struktural kulit. Biasanya radiasi UV, polusi, pola makan yang buruk, dan gaya hidup yang tidak sehat adalah penyebab utama penuaan kulit. Dan karena itu, hilangnya kelembapan bersamaan dengan penurunan pelindung kulit. Saat ini, meningkatnya usia harapan hidup dan meningkatnya minat akan penampilan awet muda telah mendorong pasar kosmetik untuk merumuskan produk anti penuaan dengan efek pelembab dan pengurangan kerutan. Mempertimbangkan bahwa perusahaan kecantikan juga terlibat dalam pencarian bahan mentah dan bahan aktif yang berkelanjutan, studi tentang efek anti penuaan alga seperti spirulina membangkitkan minat besar dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konteks ini, Delsin et al. Pada tahun 2015 telah pertama kali mempromosikan penggunaan spirulina sebagai bahan inovatif untuk produk dermokosmetik. Mereka menunjuk bagaimana mikroalga memperbaiki struktur epidermis dan bertindak sebagai penguat hidrasi dengan hasil positif pada pelindung kulit, terutama untuk perlindungan dan anti penuaan kulit dan kontrol minyak. Tim peneliti Delsin menyiapkan gel krim yang diformulasikan dengan bahan-bahan alkohol berlemak, amonium akriloidimetiltaurat, NP-copolymer, dan metilpenyl polisilosane, penosietanol dan parabens, BHT serta air suling dan deionisasi. Formulasi ini di satu sisi ditambah krim gel yang mengandung 0,1% W/W ekstrak kering spirulina atau FGA, dan di sisi lain merupakan krim gel yang bebas dari alga aktif atau zat pembawa FGV. Keduanya diterapkan 2 kali sehari di area wajah peserta. Secara khusus, 40 peserta
perempuan sehat berusia antara 18 dan 39 kelompok muda, dan 40 dan 65 kelompok dewasa, dengan fototipe 2, 3, atau 4. Mengambil bagian dalam studi klinis. Kedua kelompok dibagi menjadi 2 subkelompok, masing-masing terdiri dari 10 orang. Kelompok pertama menggunakan formulasi yang mengandung spirulina ekstrak, sedangkan yang kedua menggunakan gel krim kendaraan. Untuk perbandingan data, dikumpulkan sebelum atau sesudah aplikasi krim. Total 28 hari. Parameter yang dipertimbangkan adalah hidrasi kulit, transepidermal, water loss atau TEWL, skin microrelief, kandungan sebum di daerah dahi, ekogenisitas dermis dan fitur morfologi dan struktural epidermal di daerah periorbital sebelum dan sesudah masa percobaan di atas. Di antara parameter ini, kehilangan air transepidermal adalah yang paling penting untuk mengungkapkan kualitas pelindung kulit dan akibatnya, kandungan kelembapan kulit. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kadar air stratum corneum yang signifikan, penurunan TEWL, dan jumlah sebum pada kulit, dan peningkatan ekogenitas dermis dan distribusi keratinosit. Hasil penelitian ini, asam lemak spirulina seperti asam alfa dan linolenat menghambat metabolisme isoenzim tipe 1 dan memperbaiki tampilan kulit berminyak. Polisakarida yang terkandung dalam ekstrak alga justru merangsang proses pembelahan sel dan berkontribusi pada proses keratinasi untuk memperbaharui stratum corneum. Vitamin, mineral, dan protein yang terkandung di dalam alga dapat berkontribusi lebih lanjut dalam meningkatkan pelepasan mikro dan hidrasi kulit. Oleh karena itu, ekstrak spirulina sangat penting untuk meningkatkan sifat hidrolipid, meregenerasi jaringan kulit sehingga melindungi dan melembabkan kulit. Efek ini sangat terlihat pada kelompok dewasa. Yang kedua, antioksidan. Potensi antioksidan cyanobacteria berwarna biru sangat menarik dalam kosmetik. Pigmen dapat digunakan sebagai pewarna alami dalam produk makeup seperti eyeliner dan lipstick, dan sebagai agen antioksidan yang melindungi dari radiasi UV. Spirulina mengandung banyak pigmen fotosintesis seperti klorofil dan terutama phycocyanin yang menentukan pewarnaan hijau biru yang tahan lama dalam formula kosmetik yang dapat dilihat pada gambar. Yang ketiga, mencerahkan. Hiperpigmentasi kulit adalah masalah estetika yang meningkatkan kekhawatiran di pasar kosmetik saat ini. Saat ini, produk pemutih sangat penting dalam rutinitas perawatan kulit anti penuaan, karena dapat mengurangi bintik dan diskromia kulit yang disebabkan oleh sinar UV. Banyak produk pemutih yang memiliki efek samping, diantaranya iritasi dan alergi, sehingga penggunaan spirulina sangat berpotensi besar untuk menghambat tironase dan dapat digunakan untuk pengembangan kosmetik pemutih kulit yang efektif dan aman. 2.2 Penyembuhan luka. Luka kulit adalah terganggunya jaringan utuh yang mengakibatkan hilangnya kesinambungan fungsi dan anatomis. Kondisi lingkungan kecelakaan dan juga masalah kulit seperti kekeringan dan dermatitis mungkin menjadi beberapa faktor pemicunya. Penyembuhan luka sebaliknya merupakan proses kompleks yang melibatkan sistem inflamasi, sintesis protein struktural, migrasi dan proliferasi sel jaringan parenkim dan ikat. Pemulihan penuh ini rumit dan terkadang penyakit kronis atau infeksi bakteri dapat semakin merusak proses penyembuhan. Secara umum, spirulina atau PCL membantu meregenerasi luka dan meningkatkan regenerasi kulit dengan meningkatkan mekanisme antioksidan terhadap spesies oksigen reaktif fibrolas di bawah tekanan oksidatif. Namun demikian, serta nano yang dikembangkan memiliki kemampuan terbatas untuk melembabkan kulit yang terluka karena hidrofobisitas PCL. 2.3 Anti jerawat. Jerawat adalah kelainan epidermis yang berkorelasi dengan hipersekresi sebum pada folikel yang berubah bentuk yang menyiratkan peradangan dan pembentukan komedo.
Gangguan jerawat menyerang beberapa orang terutama pada masa remaja dan dapat menyebabkan kurangnya rasa percaya diri yang mengakibatkan rasa malu pada tubuh karena bakteri penyebab jerawat, menunjukkan efek samping dan peningkatan resistensi terhadap obat sintesis seperti tetrasiklin. Banyak pendekatan alternatif telah dieksplorasi dalam beberapa dekade terakhir, di antaranya aplikasi topikal dari formula kosmetik yang mengandung tumbuhan sebagai bahan aktif yang lebih aman dan yang lebih cocok. Saat ini pasar kosmetik sangat tertarik untuk memformulasikan produk anti jerawat dengan fokus khusus pada bahan alami selain obat topikal. Dengan tujuan tersebut, pada tahun 2018, Nihal et al. Mengembangkan formulasi anti jerawat topikal menggunakan ekstrak spirulina yang kaya akan protein phycocyanin. Protein terakhir, seperti yang telah disebutkan, diketahui bertanggung jawab atas sebagian besar spirulina alami manfaat. Phycocyanin berhasil diekstraksi dari alga dengan sonikasi dan proses maserasi dingin, kemudian dimurnikan dengan metode dialisis. Properti antimikroba dievaluasi baik dalam formula berbasis minyak Fa dan berbasis air Fb terhadap Cutibacterium acnes dan S. epidermis dengan mengevaluasi konsentrasi hambat minimal dan dimensi zona hambat yang terlihat pada tabel 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi berbahan dasar air lebih efektif dalam menghambat perkembangbiakan bakteri daripada yang berbasis minyak dan menegaskan sifat antiacne spirulina. Baru-baru ini, tim peneliti Setyaningsih lebih jauh mengeksplorasi aktivitas antibakteri dari masker wajah berbasis spirulina. Spirulina yang digunakan dalam penelitian ini secara khusus ditanam untuk meningkatkan jumlah phycocyanin, flavonoid, alkaloid, dan senyawa fenolik untuk meningkatkan sifat anti-inflamasi dan antibakterinya seperti yang terlihat pada tabel. Komposisi formula meliputi polivinil alkohol dan HPMC sebagai polimer, serta ekstrak spirulina platensis dan biomasa aslinya sebagai bahan aktif. Selama penelitian, 3 masker dirumuskan, yang pertama dengan spirulina, yang kedua bebas dari bahan aktif apapun, dan yang ketiga dengan clindamycin. Yang terakhir adalah obat antimikroba yang umum dan aktivitas antibakterinya terhadap C. acnes dievaluasi secara in vitro. Sementara masker wajah spirulina bebas tidak mempengaruhi perkembangbiakan bakteri. Perilaku penghambatan serupa diamati dengan ekstrak alga dan obat antibakteri sintesis. Oleh karena itu, spirulina terbukti menjadi bahan kosmetik alami yang menjanjikan dengan aktivitas antibakteri yang tinggi terhadap patogen jerawat. Tolak ukur spirulina. Spirulina adalah mikroalga budidaya terbesar di dunia dan menghasilkan lebih dari 30% produksi biomasa mikroalga di seluruh dunia. Spirulina ditanam di beberapa negara, termasuk Cina, Afrika, Argentina, Burma, Chili, Kuba, India, Israel, Jepang, Meksiko, Myanmar, Pakistan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa adalah importir utama bubuk spirulina. Secara keseluruhan, lebih dari 128.000 ton spirulina dikonsumsi secara internasional pada tahun 2016 dan pendapatannya mencapai 718,7 juta. Di tahun-tahun mendatang, global pasar spirulina diperkirakan akan tumbuh karena penggunaannya meningkat pesat di seluruh dunia. Alasan di balik pertumbuhan pasar spirulina secara keseluruhan mungkin untuk meningkatkan kesadaran tentang produk makanan alami di seluruh dunia, untuk memilih sumber protein nabati dan mengikuti peraturan tentang warna sintesis. Oleh karena itu, pasar diperkirakan akan mencapai hampir 2.000 juta dolar pada tahun 2026 dengan dikonsumsi spirulina global lebih dari 321.000 ton. Adapun industri kecantikan muncul banyak spirulina ekstrak atau bubuk dan spirulina berbasis produk yang tersedia di pasar dan mengklaim berbagai kulit manfaat. Selain itu, kemungkinan keragaman kualitas dan jenis aplikasi topikal spirulina akan berkembang pesat di tahun-tahun berikutnya. Mengingat spirulina sebagai bahan aktif
Dalam industri kosmetik, ekstrak pekat, kering, atau cair umumnya lebih disukai, tetapi tidak eksklusif daripada bubuk mentah alga karena alasan fungsional dan estetika produk akhir. Kesimpulan dan perspektif masa depan. Seperti yang ditulis di sini, spirulina merupakan bahan bioaktif yang potensial untuk mengembangkan kosmetik yang efektif dan aman dalam beberapa tahun terakhir. Manfaat perawatan kulit dari produk spirulina telah diteliti oleh akademisi dan penelitian perusahaan. Spirulina mengandung sekumpulan komponen yang bekerja secara sinergis seperti peptida, asam lemak tak jenuh ganda, vitamin, mineral, dan fitonutrien antioksidan yang memberikan tindakan sehat penuh pada formulasi beberapa ekstrak atau bubuk spirulina dan produk perawatan kulit berbahan dasar alga tersedia di pasaran, dan bidang ini diharapkan akan terus berkembang di tahun-tahun berikutnya sebagai bahan formulasi. Spirulina S. platensis atau X. maxima sebagai gen utama digunakan sebagai ekstrak biru kaya bicosyanin pekat atau cair dalam produk mewah atau sebagai bubuk mentah dalam formulasi yang lebih murah. Sejumlah spirulina topikal formulasi berbasis mengklaim berbagai perilaku termasuk antioksidan, revitalisasi, remineralisasi, pelembab, melindungi bersama pembersih dan tindakan bersinar untuk rambut dan kulit. Oleh karena itu, produk-produk ini dapat digunakan secara topikal seperti penguat hidrasi, anti penuaan, dan agen anti jerawat. Pada saat yang sama, spirulina dapat dimasukkan ke dalam formulasi perawatan kulit untuk meningkatkan perlindungan tabir surya yang sehat, untuk mengobati gangguan pigmentasi kulit, dan untuk mencapai manfaat penyembuhan. Terima kasih.